Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babun nikah ya. Ini bab menerangkan tentang bab nikah yang mana ini termasuk daripada rub'us salis daripada fikih seperti yang ma'ruf itu terbagi 4 bagian, rubu'ul ibadat, dan itu kita terangkan di jilid pertama dan jilid kedua daripada Fathul Mu'in. Terus rubu'ul muamalat yang mana itu kita terangkan dari awal juz 3 sampai sekitar 2/3 daripada kitab ini. Terus rubu'un nikah, dan ini insyaallah bakalan kita terangkan. Yang terakhir adalah rubu'ul jinayat, dan yang didahulukan daripada setiap daripada arba' tersebut, rata-rata daripada kitab mereka mendahulukan daripada rubu'ul ibadat karena itu sangatlah penting. Karena kalau seseorang mau sempurna dalam kehidupannya, maka dia harus mencakup daripada 5 kriteria ini katanya. Di antaranya yaitu adalah bagaimana ibadah seseorang antara dia dengan Tuhannya. Makanya ibadat itu didahulukan. Dan kewajiban itu diwajibkan kepada seorang seluruhnya daripada ibadat setelah dia baligh dan mukallaf. Jelas itu ya. Naam. Beda kalau muamalat, itu cuma orang-orang yang mau menginginkan kemakmuran di dalam dunianya atau untuk bertahan hidup. Sebagian orang terlahir di dalam lingkungan orang-orang kaya atau orang tuanya kaya lain sebagainya, dia tidak memerlukan daripada transaksi lagi sudah. Sebahagian ada juga hidupnya cukup dengan hidup seadanya. Dia misalnya menanam daripada pisang, menanam daripada singkong dan lain sebagainya, berkebun, bikin kolam ini lain sebagainya, udah hidup seadanya. Atau dia di tengah laut hidup dengan memakan ikan aja sudah. Enggak memerlukan daripada muamalat, enggak perlu jual beli ya. Penting dia bisa bertahan hidup, sisanya menghabiskan daripada waktunya beribadat. Nah, tetapi kebanyakan orang, jelas itu ya, secara global dia memerlukan daripada harta, memerlukan bertransaksi antara satu dengan yang lain, makanya habis daripada ibadat mereka menyebutkan daripada bab muamalat. Dan di antara daripada asbab al-kasab katanya, sebab daripada dia mendapatkan daripada uang, yaitu adalah dengan cara mewaris. Makanya fiqhul mawaris itu masuk di dalam muamalat dia. Karena dengan mewaris dia mendapatkan daripada materi ataupun uang. Di antaranya juga kemarin lugatah, apabila ketemu daripada sesuatu di tengah jalan dengan pastinya kriteria yang kemarin kita terangkan daripada bab lugatah. Naam, wahakadha. Baru bab nikah ini, karena biasanya orang kalau sudah banyak mempunyai harta, dia merasa hidupnya kesendirian, dia merasa kesepian dan lain sebagainya, dia memerlukan daripada nikah. Akhirnya disebutkan daripada bab nikah ini setelah daripada muamalat. Nah, biasanya setelah dia menikah, jelas itu ya, terjadi daripada perceraian dan lain sebagainya, itu masuk di dalam bab nikah. Nah, biasanya setelah dia menikah, dia sudah mempunyai istri, mempunyai anak, di situ timbul ada masalah nanti. Enggak masalah sama dia, masalah sama istrinya. Enggak masalah sama dia, sama istrinya, sama anaknya. Jelas itu ya. Atau sama keponakannya atau lain sebagainya, akhirnya timbul pertikaian, perkelahian dan lain sebagainya, ada pembunuhan, ada pemotongan tangan orang, pembegalan dan lain sebagainya. Maka bagaimana gisos? Maka itulah diterangkan daripada bab jinayat. Hakadha. Nah, ini disebutkan di hasyiah itu semua. Dan di dalam penutupan daripada bab ada yang menutup dengan syahadat, ada yang menutup dengan i'tiq. Adapun musannif, beliau menutup dengan bab i'tiq. Rata-rata daripada kitab itu menutup dengan bab i'tiq. Rajaan minallahi subhanahu wa ta'ala ayya'tigahu minan nar. Karena mengharap supaya dia dibebaskan daripada api neraka. Cuma satu kitab yang menutup dengan syahadat, yaitu adalah kitab Umdah itu, tutup dengan syahadat.
rajaan minallah subhanahu wa ta'ala ayyakhtima umrahu bisyahadatain. Jelas itu ya, dengan 2 kalimat syahadat supaya husnul khatimah. Tamam. Babun nikah. Ini bab menerangkan tentang bab nikah. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Khatib Asy-Syarbini dan Al-Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ba'dul lughawiyyin di dalam menyebutkan asmaun nikah ini sampai 1040 daripada nama. Jelas itu ya. 1040 nama. Nah. Dan seperti yang ma'ruf, ketika banyaknya penamaan itu menunjukkan daripada kemuliaan yang dinamakan. Dan nikah ini minasyara'i'il qadimah, di antara daripada syariat yang terdahulu sudah. Fa innahu syuri'a min ladun Adam alaihi salam, karena dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam disyariatkan daripada nikah ini sudah. Wastamarra hatta fil jannah, dan ini bakalan terus berlanjut sampai ke surga. Disebutkan di hasyiah, fa innahu yajuzu lil insan nikah fil jannah walau li maharimihi ma'adal usul wal furu'. Kalau di surga nanti seseorang boleh menikahi semua daripada orang yang berada di sana walaupun mahramnya. Jelas itu ya, walaupun mahramnya, kecuali usul sama furu'. Selainnya boleh. Selain daripada usul dan furu' boleh. Usul berarti ayah, ibu, nenek bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ayahnya, kakeknya, terus sampai ke atas. Kalau bagi laki-laki furu', anaknya yang perempuan, jelas itu ya, cucunya yang perempuan. Bagi perempuan ya adalah anak dan cucu terus daripada yang laki-laki. Mafhum itu ya. Selainnya, bahkan laki-laki sama saudarinya boleh menikah di surga. Sama bibinya boleh menikah, sama pamannya boleh menikah katanya di. Makanya disebutkan di hasyiah, fala yankihu ummahu wala bintahu fiha. Maka tidak ada yang menikahi daripada ibunya dan anak perempuannya di surga. Qala al-atibba wa maqasidun nikah thalatha. Para dokter menyebutkan bahwasanya tujuan daripada nikah itu ada 3. Yang pertama yaitu hifdzun nasl, menjaga daripada keturunan. Jelas itu ya. Naam. Yang kedua, ikhrajul ma' alladhi yadurru ihtibasuhu bil badan, mengeluarkan daripada air yang apabila dia tahan di dalam badannya itu menjadi mudarat. Jelas itu ya. Naam, hakadha. Yang terakhir yaitu nailul ladzah, dia agar mencapai daripada kelezatan. Naam. Sebahagian daripada ibarah istifa'ul ladzah wat tamattu'. Jadi dia mendapatkan daripada kelezatan dan kenikmatan. Wa hadhihi tsalitsah hiya allati tabqa fil jannah. Tetapi yang masih ada di surga nanti yang ketiga ini doang. Itulah istifa'ul ladzah doang. Jelas itu ya. Adapun keturunan, enggak ada lagi sudah orang beranak pinak di mana namanya? Di surga. Untuk mengeluarkan daripada air yang memudaratkan di dalam badan enggak ada lagi sudah. Idla tanasulah hunaka wala ihtibas, karena di sana enggak ada lagi istilah memperbanyak daripada garis keturunan dan juga ihtibas. Nah, kesian ya. Perempuan kesian masuk surga kalau masih memperbanyak daripada garis keturunan. Sudah cukup di dunia sudah beranak katanya. Masa di surga beranak lagi? Jelas. Naam, hakada. Wal aslu fihi al-kitab was sunnah wal ijma'. Pastinya dalil di dalam nikah ini maupun daripada Al-Qur'an, daripada hadis ataupun ijma' ada. Semuanya di sana tertera. Fa minal awwal, di antara daripada dalil daripada Al-Qur'an qauluhu ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa qauluhu ta'ala wa ankihul ayyama minkum. Wa minas tsani, dan adapun daripada hadis yaitu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyastasinna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Wa fi riwayah faman raghiba an sunnati famata qabla an yatazawwaja sarrafatil malaikatu wajhahu
an haudhi yaumal qiyamah. Ini yang ditakutkan. Di dalam riwayat disebutkan siapa yang tidak senang dengan sunnahku. Bukannya dia tidak mau menikah, enggak cuma sebatas itu, tapi dia tidak mau menikah karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, karena itu sunnah Nabi katanya. Saya enggak mau. Jelas itu ya. Famata qabla ayyatazawwaj. Akhirnya dia meninggal sebelum menikah. Sarrafatil malaikat wajhahu an haudhi yaumal qiyamah. Maka malaikat akan memalingkan wajahnya daripada telagaku pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis lain, qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakat tazwija makhafatal alati falaysa minni. Siapa saja yang meninggalkan daripada menikah, kenapa katanya? Karena takut bakalan fagir, miskin, terpuruk hidupnya. Falaysa minni, maka dia bukan termasuk daripada umatku. Wa kharajal Imam Ahmad wa Muslim an Ibnu Umar, ad-dunya kulluha mata'un. Dunia itu seluruhnya adalah mata, perhiasan. Wa khairu mata'ihal mar'atus salihah, dan sepaling baik perhiasannya adalah perempuan tapi dengan gait as-salihah. Jelas itu ya. Dalam artian kalau tidak salihah bukan termasuk daripada perhiasan terbaik di dalam dunia ini. Hakata mar'atus salihah. Naam. Wa Ibnu Majah wa akhraj Ibnu Majah an Abi Umamah, daripada Abi Umamah, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Orang mukmin dia tidak ada faidah terbaik setelah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada mendapatkan istri yang salihah. Jelas itu ya, istri yang salihah. Apa itu istri yang salihah? Ini kriterianya. In amaraha ata'athu. Kalau dia perintah, dia suruh, perempuan tersebut langsung bergegas memenuhi daripada perintahnya. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dia lihat bikin senang istrinya ini. Jelas itu ya. Wa in agasama 'alaiha abarrathu. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama perempuan tersebut, niscaya dia melakukan daripada perbuatan tersebut sehingga suaminya tidak melanggar daripada sumpah. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Kalau seandainya suaminya enggak ada, maka dia sendiri di dalam hatinya, di dalam jiwanya menasehati buat dirinya sendiri, di dalam apa? Di dalam dirinya sendiri dia menasehati, dan di dalam hartanya. Jelas itu ya. Dalam artian apa? Dia bisa menjaga daripada harta dan jiwanya dan dirinya sendiri. Nah, tidak menyeleweng atau melakukan hal yang tidak ketika tidak ada daripada suaminya. Nah, dan tidak membikin kesel suaminya ya. Nafara ilaiha sarrathu. Ini enggak bikin kesel aja kerjaannya. Nah, bukan daripada perempuan saleh. Dan itu enggak tergantung cantik atau enggak cantik. Bikin kesel itu. Walaupun cantik gimana? Bikin kesel ya kesel. Jelas itu ya. Hilang kecantikannya. Paham itu ya? Kalau seandainya tergantung daripada kecantikan, kegantengan, enggak ada orang cantik sama ganteng yang bercerai. Apa yang menyebabkan perceraian? Tidak menyenangkan lagi sudah. Tidak menghibur lagi sudah. Jelas itu ya. Satu bikin kesel, satu bikin kesel. Saling kesel antara satu sama yang lain. Wah kata. Nah, perempuan yang pintar, yang salehah, dia bisa bikin suaminya senang terus. Wah kata. Dan itu semua kriterianya terkumpul di dalam Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Rasulullah SAW tidak pernah berantem sama Sayyidatina Khadijah dari awal pernikahan sampai akhir hayat Sayyidatina Khadijah. Tidak ada tertulis di sejarah pertengkaran antara Nabi Muhammad SAW sama Sayyidatina Khadijah. Jelas itu ya. Nabi Muhammad SAW beliau baru isyarah melihat daripada satu ghulam, budak, langsung dibelikan sama Sayyidatina Khadijah. Dalam artian beliau isyarah Nabi Muhammad SAW paham sudah. Belum sempat ngomong. Wah kata. Nabi Muhammad SAW setelah turun wahyu kemana kembali? Kepada teman-teman beliau Sayyidina Abu Bakar atau kepada paman beliau? Enggak. Balik kepada istri beliau Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Itu yang bikin beliau senang. Yang menghibur. Inilah perempuan yang salehah. Ini enggak. Ya Allah. Bikin kesal terus. Suami sudah banyak punya masalah, ditambahin masalah sama dia. Dia tambahin masalah dia lagi sama. Kata. Bukan daripada perempuan salihah. Naam. In amaraha ata'athu. Inilah daripada perempuan yang salihah.
Tabarani an Ibnu Mas'ud, akhrajat Tabarani an Ibnu Mas'ud. Tazawwajul abkar, ya. Menikahlah dengan perempuan-perempuan yang masih perawan, fa innahunna a'adzabu afwaha, karena mulut mereka lebih manis. Maksudnya apa? Belum tersentuh daripada laki-laki yang lain. Wa antagu arhama, dan rahimnya lebih bersih. Ya itu tadi, karena belum ada dia menikah dengan yang lain sebelumnya. Wa ardo bil yasir, dan kehebatannya ini dia. Biasanya kalau perempuan masih perawan itu, kita hidup dari awal sama dia, jelas itu ya. Dia itu ardo bil yasir, bisa hidup sederhana. Jelas itu ya, hidup sederhana dia. Nah, kebanyakannya seperti itu. Jelas itu ya. Ada juga yang kharaja makhrajal ghalib, ini keluar daripada yang ghalib, tapi kebanyakannya seperti itu. Dia rela hidup dengan kehidupan sederhana. Nah, dan penyebabnya dia tidak membandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jelas itu ya. Tapi kalau seandainya dia sudah menikah sebelumnya, dia bandingkan akhirnya dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Kecuali ada hajat dan lain sebagainya, maka menikahlah dengan daripada yang sudah janda, sebagaimana akan datang nanti. Wal Baihaqi an Abi Sa'id wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan akhrajal Baihaqi daripada Abi Sa'id ibn Abbas radhiyallahu anhum, qala, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun falyuhsinismahu wa adabahu. Siapa saja yang diberikan karunia anak, maka perbaikilah namanya, kasih nama yang baik. Wa adabahu, dan perbaiki daripada adabnya juga. Naam. Wa idza balagha falyuzawwijhu. Kalau seandainya dia sudah baligh, maka kawinkanlah dia. Fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isma. Kalau seandainya dia baligh dan dia tidak dinikahkan, fa asaba isma, akhirnya dia melakukan daripada hal-hal yang mengandung daripada dosa. Berzina, jelas itu ya. Ikhtilat bainahu wa bainal mar'ah, mulai berkumpul dengan perempuan yang ajnabiyah, jelas itu ya. Ikut pesta ini, pesta itu, nongkrong di sini, nongkrong di sana. Fa innama ismuhu ala abi, maka yang menanggung dosanya yaitulah ayahnya. Wa hakadha. Wa ruwiya annahu dakhala rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ukaf. Dan diriwayatkan bahwasanya ada salah seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya namanya Ukaf. Faqala Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW akhirnya bersabda, ya Ukaf, wahai Ukaf, alaka zaujah, kau punya istri? Qala la, enggak punya katanya. Qala wala jariyah, enggak punya juga jariyah, budak perempuan. Qala wala jariyah, enggak punya. Qala wa anta bi khairin musir, dan keadaanmu baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, musir. Qala wa ana bi khairin musir, saya alhamdulillah enggak punya penyakit, jelas itu ya, dan ekonomi baik-baik saja. Qala, Nabi SAW akhirnya bersabda, anta min ikhwanis syayatin, engkau termasuk daripada saudaranya syaitan. Lau kunta minan nasara kunta min ruhbanihim, kalau seandainya engkau daripada orang Nasrani, maka engkau menjadi ruhbanihim, jelas itu ya, pendeta-pendeta mereka ya. Inna min sunnatiyan nikah, sungguhnya daripada sunnahku yaitulah nikah. Syirarukum uzzabukum, di dunia ini yang terburuk daripada orang-orang yang berada di dunia yaitulah orang-orang yang masih bujangan, jelas itu ya. Arazilu amwatikum, jadi syirarukum uzzabukum, arazilu amwatikum uzzabukum. Di akhirat nanti orang yang sudah meninggal dunia, arazilu, yang paling hina. Orang yang hina nanti, orang-orang yang meninggal itu yaitulah uzzabukum, orang-orang yang masih bujangan, tidak mempunyai istri maksudnya. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi. Wa qad nazama Ibnu Imad hadzal ma'na fi qawlihi. Ibnu Imad beliau nazamkan, syirarukum uzzabukum ja'al khabar arazilul amwati uzzabul bashar, jelas itu ya. Naam. Aiyah. Naam. Adat daripada orang-orang Hadramut itu, mereka paling terlambat menikahkan daripada anak mereka yang laki-laki ya.
20 tahun paling terlambat itu. Biasanya 16, 17 sudah dinikahkan. Karena takut dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Baligh belum dikawinkan. Ternyata melakukan daripada isim dan lain sebagainya, maka berbahaya, jelas itu ya. Nah, masalah belajar gimana? Belajar tetap belajar. Enggak ada halangan. Menikah sambil belajar enggak ada halangan. Banyak orang-orang yang sukses, dia menikah sambil belajar. Banyak. Jelas itu ya. Nah, adapun dzubiha al-ilm baina fakhidhail mar'ah, bukan hadis. Magalatul ulama, ucapan daripada ulama, dan maknanya pun bukan negatif. Positif maknanya. Apa? Kata Syekh Ahmad Al-Kaf, maknanya positif kata beliau. Kita punya ayam, mana lebih baik mati di dalam keadaan mudar, mati mudar tanpa disembelih, apakah mati disembelih? Mati disembelih lebih baik. Itu menyebabkan tibul lahmiha, lahamnya menjadi bagus, menjadi halal dan lain sebagainya. Begitulah orang-orang yang sudah waktunya menikah, dinikahkan, maka pastinya lebih sempurna lagi ketika dia menikah. Wah kata. Nah, apalagi zaman sekarang ini, lebih-lebih lagi. Sangat penting kalau sudah kita lihat anak kita mencapai daripada umur menikah, dia mau menikah. Jelas itu ya. Orang tuanya yang harus mikir. Jangan anaknya disuruh belajar, dia mikir untuk nyari uang mahar. Orang nggak belajar masih. Dia yang harus memikirkan daripada itu. Wa fil majalis as-saniyah li fashni ma nasuhu qala ba'd asy-syurrah inna makana man la yatazawwaj aw yatasarra ma'al qudra 'alayhi min shiraril ummah fil ahya wa arazilaha fil amwat li mukhalafatihi ma amara Allah bihi wa rasuluhu wa hassa 'alayh. Di dalam majalis as-saniyah daripada Al-Imam Al-Fashni disebutkan, sebahagian syurah mengatakan, kenapa kok orang yang tidak menikah, tidak juga yatasarra bimilkil yamin, dia mempunyai budak perempuan, jelas itu ya. Dia enggak menikah. Budak perempuan untuk wato bimilkil yamin juga enggak punya. Kok kita katakan bahwasanya itu min syiraril ummati fil ahya wa araziliha fil amwat, di antara daripada umat yang terburuk di kalangan yang hidup dan yang paling hina di dalam kalangan orang-orang yang sudah meninggal. Pertama alasannya limukhalafatihi ma amarallahu bihi, karena dia menyalahi daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wa hassa alaih, dan yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu memotivasi orang untuk apa? Untuk menikah. Wa summiya min syiraril khalq. Nah, kenapa dinamakan daripada syirarul khalq? Li'adami ghaddi basarihi. Biasanya dia tidak bisa menjaga daripada pandangan matanya. Jadi sudah menyalahi daripada perintah Allah dan Rasul, dan apa yang dimotivasikan, dia lagi apa? Tidak bisa menjaga daripada pandangan. Liar matanya, enggak bisa lihat apa sedikit langsung. Jelas itu ya. Wah, liar, sangat liar matanya katanya. Li'adami ghaddi basarihi. Penasaran terus dia. Padahal jauh, cari-cari, nggak ada, dicari sama dia. Hakata, nggak bisa. Li'adami ghaddi basar wa tahsini farjih, tidak bisa menjaga daripada kemaluannya. Hakata, jelas itu ya. Makanya syirarul ummah. Naam. Dan ini memudaratkan. Kalau tidak memudaratkan dia, memudaratkan orang lain. Kalau tidak perempuannya, orang tuanya yang memudaratkan. Jelas itu ya. Naam. Hakata. Wa li'adami syatri dinihi, dan dia tidak bisa menutup daripada sebahagian atau separuh daripada agamanya. Lil akhbaril waridah fi dzalika an Nabi sallallahu, karena ada akhbar hadis yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu bigaulihi, dengan ucapan dan ungkapan Rasulullah sallallahu, man tazawwaja faqad satara syatra dinihi, siapa saja yang menikah maka dia telah menutup daripada separuh daripada agamanya. Maksudnya menjaga daripada separuh agamanya. Falyattaqillaha fisyatril akhar, maka dia hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga bagian yang tersisa itu. Wa aidan, dan pastinya kata beliau lagi, fa inna misla hadza la yu'manu ghaliban 'alan nisa. Orang-orang yang belum menikah kita tidak aman dan tidak bisa dipercayai tentang masalah perempuan. Nggak bisa percaya. Apalagi pendai ya, pendai. Jangan sekali-sekali pendai terjun belum menikah.
Harus menikah. Kalau enggak nanti bahaya nanti. Jelas itu ya. Banyak sekarang fitan di mana-mana. Kejadian. Ustadz ini, itu, dan sebagainya. Masuk skandal ini, masuk skandal itu, dan sebagainya. Jelas itu ya. Karena memang kalau belum menikah, itu la yu'manu ghaliban 'alan nisa. Kita bahkan guru-guru itu kalau sudah dengar kita mau pulang, udah apa? Mereka tanya, kapan menikahnya? Disuruh cepat-cepat. Kita cepat-cepat, 1 bulan langsung. Jelas itu ya. Gak lama-lama lagi sudah. Nah. Terus la yu'manu ghaliban wala 'alal mujawarah fis suqna. Bertetangga dengan dia pun bahaya. Ya situ ya. Nanti dia naik ke atas rumah, dia teliti, orang lagi jemur pakaian, orang lagi di ini, ya, dia apa namanya, diintip dan lain sebagainya. Dia lihat ini orang suaminya enggak ada ini. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Farubbama tasallata asy-syaitan fayaqa'u fil fasad. Terkadang syaitan tasallata alaih, menguasainya, maka akhirnya dia melakukan daripada fasad, sesuatu yang tidak-tidak, daripada kerusakan. Intaha. Wa haka Abul Abbas Ahmad bin Ya'qub. Abul Abbas Ahmad bin Ya'qub, beliau bercerita, annahu ru'ya Ma'ruful Karhi fin naum, bahwasanya ada yang bermimpi dengan Ma'ruf al-Karhi ketika dia tidur. Fagila lahu, akhirnya ditanyakan kepada Ma'ruf al-Karhi. Orang yang bermimpi tadi menanyakan kepada Ma'ruf al-Karhi, ma sana'allahu bika, apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu? Qala abahanil jannah, alhamdulillah Allah taala telah memperbolehkan kepada saya daripada surga, diberikan kenikmatan surga sudah. Ghaira anna fi nafsi hasrah, tetapi di dalam jiwa saya masih ada penyesalan. Apa penyesalannya? Padahal sudah diperbolehkan surga. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masih ada apa? Hasrah, penyesalan. Apa itu? Inni kharajtu minad dunya wa lam atazawwaj. Saya keluar daripada dunia, meninggal dunia tapi belum menikah. Jelas itu ya. Ayo, sampai ini sudah diberikan kenikmatan surga, masih merasakan daripada hasrah, penyesalan. Kenapa dulu waktu di dunia belum sempat menikah. Wa hukiya anna ba'da shalihin, diceritakan lagi sebahagian daripada shalihin, kana yu'radu alaihi tazawwuju fayaba burhatan min dahri. Dia itu ditawarkan untuk menikah, fayaba, enggak mau dia. Burhatan min dahri, beberapa selang daripada waktu. Fantabaha min naumihi dzata yaumin, akhirnya orang ini tidur dan bangun, wagala, dan dia mengatakan zawijuni, jelas itu ya, nikahkanlah saya. Awalnya dia enggak mau, ternyata pada suatu hari dia tidur, bangun-bangun langsung minta nikahkan. Fazawwajuh, dinikahkan sama orang akhirnya. Karena sudah ada tawaran ya sebelumnya ya, gampang tinggal menikah aja lagi. Fasuila an dzalik, ditanya, kemarin enggak mau. Padahal bertahan sudah tidak menikah ini. Kok tiba-tiba mau menikah? Fagala, akhirnya beliau menjawab, la'allallaha yarzuquni waladan, semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan saya karunia anak. Wa yakbiduhu, dan diambil anak tersebut. Maksudnya apa? Meninggal waktu kecil. Itu beliau pengennya kayak gitu. Fayakunu li mugaddimatan fil akhirah, supaya itu menjadi hal yang aku sodorkan yang terdahulu daripada saya ketika di akhirat. Maksudnya di akhirat nanti punya aset lah. Punya anak, meninggal waktu kecil, supaya anak tersebut jadi aset di akhirat. Sumagala. Kemudian dia bercerita lagi, kenapa setelah saya bangun minta nikahkan? Karena kata beliau, ra'aitu fil manami, saya melihat ketika waktu tidur, saya bermimpi ketika tidur, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan hari kiamat telah didirikan, maksudnya terjadi peristiwa hari kiamat. Wa kuntu min jumlatil khalaiq fil mauqif, dan saya termasuk daripada orang-orang yang berada di mauqif, di hasyr. Wa bi minal 'atsyi wal karbi ma kada ayyaqta'a unugi, dan pada waktu itu saya sangat haus, luar biasa. Dan saya mendapatkan kesulitan dengan kehausan tadi ya. Sampai-sampai hampir saja saking hausnya itu ayyaqta'a unugi, memutus daripada leher saya. Maksudnya orang saking hausnya nih, leher itu kayak terbakar, kayak terputus sudah. Wa kadzal khalaiq fi syiddatil 'atash wal karb
Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Mereka kehausan, mereka di dalam keadaan yang terpuruk, kesulitan. Fabainama nahnu kadzalik, ketika kami di dalam keadaan seperti itu, kehausan, tenggorokan rasanya kayak terbakar sudah, kayak kepotong sudah. Idh wildanu gadzahru, pada waktu itu banyak anak kecil yang nampak, yang bermunculan. Wa bi aidihim abariq, sedangkan di tangan mereka bawa daripada gelas, jelas itu ya. Teko, ya, membawa teko air maksudnya. Yang mana tekonya tersebut min fiddatin, terbuat daripada perak. Mughattah bimanadil min nur, yang mana tekonya tadi, gelasnya tadi ditutup dengan tisu yang terbuat daripada cahaya. Wahum yatakhallaluna al-jumu'a wa yatajawazuna aktsaran nas, dan mereka menyelip di antara perkumpulan tersebut. Wa yatajawazuna aktsaran nas, dan dia lewati banyak manusia di sana. Wa yusguna wahidan ba'da wahidin, dan mereka menuangkan air tersebut, memberikan minum satu demi satu. Beliau kehausan ya. Beliau kehausan, orang soleh ini. Maka kata beliau, famadattu yadi ilaihim. Maka saya pun mengulurkan tangan kepada mereka. Wa qultu li ba'dihim, dan saya bilang sama sebahagian mereka, isgini, tolong kasih saya minum. Faqad ajhadanil atash, karena sesungguhnya saya sangat kehausan sudah. Fanadhara ilayya, akhirnya dia lihat, anak kecil tadi melihat daripada saya katanya. Wagala, dan dia mengatakan, laisa laka waladun fina, engkau tidak mempunyai anak dan kami bukan anakmu. Kami bukan anakmu. Innama nusgi aba'ana wa ummahatana, kami cuma mengasih minum kepada ayah-ayah kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami. Faqultu man antum, maka beliau pun menanyakan, kalian ini siapa? Faqalu nahnu atfalul muslimin, kami adalah anak-anak daripada orang-orang muslim. Dalam artian, dari sebab itulah beliau pengen punya anak yang masih kecil meninggal, kata beliau, buat menjadi investasi akhirat, yang mana apabila kehausan nanti di hari kiamat lain sebagainya, ada yang menuangkan daripada ayat tersebut. Terus wa huwa lughatan ad-dhamm wal ijma'. Tamam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.